Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'd. Yang saya cintai karena Allah, pengurus Masjid Al-Mubarakah, Al-Mubarakah ya, Al-Mubarak. Yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, para hamba-hamba Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini tidak kita sia-siakan. Karena apa? Karena setiap detik yang akan kita lalui, setiap detik, setiap saat yang kita lalui, mulai kita dari akil balik sampai kita sekarang ini, itu akan ditanya oleh Allah. Kemana waktu? Detik ini, detik ini akan ditanya oleh Allah. Dan itulah yang membuat kita lama di Qadirul Munjaya. Itu yang membuat kita berlama-lama di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan detik demi detik yang kita. Kemana umur kita? Itu kan ditanya oleh Allah. Detik Pak, demi detik akan ditanya oleh Allah. Jadi mari kita berbanyak senantiasa mengingat nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Jadi lafi itu artinya betul-betul dalam kerugian. Kenapa? Mungkin karena menyia-nyiakan waktu, detik demi detik itu tadi. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikran katsiran, dengan zikir-zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu ini, siapa dapat boleh balik dulu masakan. Bu, amalan yang paling
sebulannya apa amalan yang paling panjang? Banyak orang mengatakan bahwa amalan yang paling panjang itu menikah. Ya kan? Banyak orang mengatakan memang benar, menikah itu amalan paling panjang. Ibu memasak itu ibadah tuh. Ibu mencuci ibadah asalkan ikhlas. Mencuci pakaian bapak asalkan ikhlas ibadah. Tapi kalau dicampuri dengan ngomel, alamak, ini ada problem. Kami lah istri, tak habis pojok, ya kan dia. Tapi kan ibu sini. Jadi amalan yang paling panjang itu adalah zikir. Kita mesti mengkhawatirkan Bapak Ibu, kalau kematian kita nanti luput dari berzikir pada Allah. Itu. Jangan sampai kematian kita tidak tahu matinya macam mana, ya kan? Syukur-syukur kalau matinya sakit, Pak. Agak lama sakitnya. Kenapa? Masih sempat zikir dan masih sempat taubat, dia kan ya? Itu untungnya kalau mati sebelumnya sakit. Yang kita khawatirkan mati mendadak tanpa berzikir pada Allah. Sedang nonton bola, ada orang nonton bola berzikir, susah. Susah nonton Ronaldo, subhanallah, gol, nggak mungkin Pak, ya kan? Atau sedang main HP, marah-marah pula di HP itu juga susah berzikir kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Sempatlah kita mati Pak, mendadak malaikat maut datang, kita luput dari berzikir pada Allah. Alamak. Kenapa? Godaan yang paling besar, godaan yang paling berat, ujian yang paling berat adalah ketika sakratul maut. Di situ sibuk sekali malaikat berupaya sedaya upaya bagaimana manusia yang sedang sakratul maut itu mati dalam keadaan kita lupa pada Allah. Itu paling berat Bapak Ibu. Bayangkan dalam keadaan sakratul maut, syaitan menjelma menjadi ibu Pak. Yang kita lihat seolah-olah emak kita dalam sakratul maut itu. Lalu syaitan yang menjelma menjadi syaitan yang menjelma menjadi mayat, menjadi ibu kita tadi, menggoda kita yang sedang sakratul maut, melalaikan kita dari mengingat Allah. Hati-hati Pak, hati-hati. Kalau tidak berhasil, menjadi ayah kita dan menjadi orang-orang yang kita cintai syaitan. Ingat ya, ketika kita kematian kita sakratul maut, orang-orang yang kita cintai, ibu kita, syaitan menjelma menjadi ibu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa doa ketika keluar WC? Ketika keluar WC Pak, atau kamar mandi, doanya pendek ya Pak. Ghufranak, itu ya doanya. Ada juga doa yang panjang, tapi kurang sahih. Yang sahih itu keluar dari WC, pendek aja. Jangan lupa ya. Apa artinya? Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Para ulama berpendapat, kenapa setelah keluar WC membaca doa ghufranak, aku mohon ampun kepadamu, kata para ulama, karena ketika kita dalam WC kita lupa kepada Allah dan itu merupakan dosa. Karena kita menyalurkan hajat kita dalam kondisi sulit untuk berzikir kepada Allah, sulit untuk kita mengingat Allah. Kenapa? Mengingat yang nak keluar, ya kan ya? Ya. Mestinya tetap berzikir walaupun dalam hati. Itu aja deh.
Makanya kata para ulama, potensi lupa kita berzikir pada Allah dalam WC itu sangat besar. Kenapa? Memikirkan yang nak keluar. Makanya begitu keluar dari WC, kalimat pertama yang harus kita ucapkan adalah Ghufran, ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah. Keampunanmu yang kuinginkan ya Allah. Kenapa? Dalam WC tadi aku telah lalai, telah akhadha biyadi. Bahwa Rasulullah SAW pernah pada satu ketika memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Pak, kalau salaman wali kota senang kan? Senang ya. Pak, kita foto selfie, ya kan? Di share ke grup. Wah, foto dengan wali kota, bangga. Dan dia, ini Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Wa qala, lalu Rasulullah berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintai. Ada dua kata di sini yang menunjukkan sangat. Ini sesungguhnya aku, la sungguh lagi, uhibbuka, aku mencintai. Jadi sungguhnya dua kali lah dalam konteks bahasa Arab. Kalau tidak, Rasulullah bisa saja mengatakan aku mencintai. Pak pernah mengungkapkan sungguh aku mencintaimu, Bu, oleh istrinya. Pernah, Bu? Atau ibu, Bang, sungguh aku mencintai. Apakah sungguh? Tidak boleh. Apakah sungguh, Pak? Ini Mu'adz bin Jabal bukan saudara, hanya saudara seiman saja, bukan adiknya, tapi ini la uhibbu ya Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Lalu Rasulullah berkata lagi, usika, aku menasihatimu, la tada'anna fi duburin kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Lalu aku hendak berwasiatlah kepadamu, kata Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah itu? Usika la tada'anna fi duburi kulli salati. Jangan engkau tinggalkan doa, jangan engkau tinggalkan doa di penghujung salat. Penghujung salat kira-kira apa? Sebelum salam. Fi duburi kulli salati, di penghujung, jangan engkau tinggalkan sesuatu di penghujung dubur, di penghujung setiap salat, baik salat sunnah, baik salat fardu maupun salat sunnah. Fi duburi kulli salati, di penghujung setiap salat hendak engkau mengatakan, la taqulu, artinya engkau mendoakan, engkau berkata di dalam sholat, di penghujung sholat itu apa? Ini juga dari amalan kita, Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Kalau yang belum hafal, coba kita ulangi yuk. Allahumma inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ya. Ya Allah, tolong a'inni, tolong Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah agar aku senantiasa mengingatmu dan aku senantiasa bersyukur kepadamu.
wa husni ibadati, memperbaiki ibadah. Dari Abdullah bin Ziyad, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak betullah yang nak kami amalkan ya Rasulullah. Selain amal wajib, banyak kali lah, ya, banyak kali lah dalam syariat Islam ini hal-hal yang nak kami lakukan, yang nak kami amalkan dalam kehidupan kami. Kata siapa tadi? Abdullah bin Ziyad. Lalu apa yang paling utama kami lakukan ya Rasul setelah kami melaksanakan ibadah wajib? Apa ya Rasul? Kata Abdullah bin Ziyad, apa ya Rasul? Apa yang paling utama yang nak kami lakukan setelah kami melakukan yang wajib-wajib? Kata Rasul, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lidahmu, lisanmu basah dari berzikir kepada Allah. Lalu apa nak kita zikirkan Bapak Ibu? Di antaranya adalah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Apalagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi sayyidul istighfar, Allah la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa wa'dika mastata'tu abu laka bi a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau perlu nanti dicatat, dihafal-hafal, ditempel-tempel di rumah. Agar apa? Agar kita mengingatkan setiap yang kita masuk kamar, nampak zikir, berzikir pada Allah. Di dapur tempelkan. Di pray, kan? Pergi ke saluran, kan? Tempel zikir pada Allah. Agar apa? Senantiasa untuk mengingatkan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi permohonan kita setelah berzikir pada Allah? Jadi Bapak Ibu, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir pada Allah itu ada 3 jenisnya. Ada berapa? Ada 3 jenisnya. Zikir ini, Ibu udah memikirkan dapur dan apa berat. Yang pertama, zikir dengan menyebut-nyebut, mengingat-ingat asma Allah. Contohnya itu tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aliyyin, ini orang mengatakan, ada pula orang salah Aliyul Azim katanya, padahal bukan Aliyul Azim. Bapak Ibu, dalam hadis yang banyak yang sahih disebutkan kalau kita membaca la haula wa la quwwata illa billah il aliyyil azim, efeknya apa? 1, diampuni dosa kita oleh Allah. Yang kedua, dilapangkan pikiran kita oleh Allah. Yang ketiga, dimurahkan rezeki kita oleh Allah. Yang keempat, diberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi.
Pendek ya Pak, la haula wala quwata illa billah. Tapi efeknya apa? Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jenis yang pertama adalah mengingat Allah dengan mengucapkan asma-asma Allah seperti yang tadi. Yang kedua, mengingat hukum-hukum, mengingat perintah Allah, larangan Allah, dan mengingat hukum-hukum Allah. Itu zikir yang kedua. Jenis zikir yang kedua adalah mengingat perintah Allah dalam Al-Quran, larangan Allah dalam Al-Quran, kemudian hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jam berapa nih? Saya harus berangkat jam 6 ke Lubuk Gawung.